Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 30 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Kurang dari sebulan lagi tol Jogja Solo akan dibuka secara fungsional ya teman-teman. Nah, kabar ini tentunya sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jogja maupun Klaten nanti saat libur akhir tahun nanti. Untuk itu kita akan melihat lagi kesiapan ruas dari jalan tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional ya teman-teman, yaitu dari STA 1 sampai dengan STA 13, ataupun kita nanti akan menyusuri dari Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan ini sampai dengan exit tol Colomadu yang ada di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu. Saat ini kita sudah berada di sekitar Simpang Susun Karanganom. Nah, terlihat di sebelah kiri kita ini adalah jalan akses lingkar Simpang Susun Karanganom. Sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC 3 hari yang lalu, baru dilakukan dari proses penghamparan material habis. Namun saat ini terlihat sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Dan di sebelah kanan kita ini adalah jalur yang mengarah ke Jogja. Nah, nampaknya saat ini sedang dilakukan dari proses penambahan cor igit ataupun cor utama ya teman-teman. Nah, terlihat di depan kita ini adalah jalan lingkar dari akses apabila kita ingin memasuki jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke arah Solo ataupun Trans Jawa dari gerbang tol Kuncen. Kita akan berjalan pelan-pelan ya teman-teman. Nah, ada request dari salah satu teman kita untuk berjalan pelan sambil melihat kondisi di sekitar jalan tol Jogja Solo ini. Nah, kita menikmati suasana. Nah, saat ini kita berada di sekitar STA 12 plus 500. Kita terus berjalan ke arah utara ya teman-teman. Sambil kita menikmati suasana, menikmati perjalanan di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan channel ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Nanti insya Allah secara berkala kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Suasana di pagi hari ini sedikit mendung ya teman-teman, sehingga menambah segar dari suasana pagi ini. Nah, beberapa hari ini, 2 hari ini di kampung kami sudah turun hujan ya teman-teman. Sudah lama sekali ditunggu, sudah lama sekali diharapkan, akhirnya turun juga hujannya. Saat ini kita berjalan pada jalur sebelah barat ya teman-teman, ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Dan di depan kita ini, sebelah kiri kita ini adalah Dusun Gatak, dan di depan kiri adalah Dusun Gagakan Kauman. Dan kita terus berjalan ke arah utara untuk melihat
melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kenapa di sini di sekitar STA 11 ini progres pengerjaan dari jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai selesai dari proses pengecoran rigid, baik jalur utama maupun bahu jalannya ya teman-teman. Nah, ini adalah dusun Gagakan Kauman. Nampaknya saat ini sudah dipersiapkan dari material-material tanah uruk untuk menguruk pada bahu jalan agar ketinggiannya sama rata dengan permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Begitu pula di bahu jalan sebelah kanan ya teman-teman, ataupun yang mengarah ke arah Jogja juga sudah mulai dilakukan dari proses penumpukan material tanah uruk. Nah, nantinya bahu jalan ini akan diuruk dengan material tanah uruk ya teman-teman, agar nantinya rata dengan permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Nah, karena nanti setelah dilakukan dari proses pengurukan, baru nantinya akan dipasang dari pengaman ataupun pagar pembatas luar dari badan jalan tol Jogja Solo, yaitu dengan menggunakan guardrail, yaitu yang terbuat dari besi ya teman-teman. Gunung Merapi dan Merbabu pagi hari ini tidak terlihat ya teman-teman, tertutup dari mendung. Nah, karena memang suasananya agak sedikit mendung. Kita sudah sampai di sekitar STA 10 dan di depan kita itu adalah desa Mendak ya teman-teman. Kita sudah ada berada di sekitar desa Mendak, kecamatan Delanggu, di sekitar STA 10. Di depan kita ini ada sebuah struktur terowongan jalan penghubung ya teman-teman, untuk menghubungkan di sebelah barat dengan Polan Harjo, sedangkan sisi sebelah timur dengan daerah Mendak, Delanggu, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nah, di sebelah barat itu adalah Polan Harjo. Di sebelah utara dari Jalan Raya Mendak ini juga sudah mulai dilakukan dari proses penimbungan material tanah uruk untuk bahu jalan ya teman-teman, serta pada as tengah badan jalan tol Jogja Solo juga sudah mulai dilakukan dari proses penggalian yang nantinya akan menjadi struktur saluran drainase ataupun saluran unit. Dan kita saat ini sudah berada di atas dari struktur jembatan Kalipusur. Setelah melewati dari jembatan ini, nantinya kita sudah memasuki dari desa Keprabon, kecamatan Delanggu. Nah, di depannya adalah struktur dari Bokavet untuk melindungi dari situs Candi Asu ya teman-teman, yaitu sebuah situs peninggalan Joni ya teman-teman. Nah, nanti kita coba melihat penampakannya, dan di sini juga nampak as tengah ini juga sudah mulai dilakukan dari proses penggalian, dan inilah penambahan dari materi cor beton utama yang mendekati dari struktur terowongan maupun jembatan. Nah, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses penambahan material cor utama ataupun rigidnya, sudah mulai dilakukan proses penambalan. Dan di depan kita ini, di bawah kita ini adalah situs Candi Asu ya teman-teman. Nah, itulah situs Candi Asunya berupa Yoni ya teman-teman, nampak. Nah, itu Yoni.
Setiap kali kita melewati dari struktur jembatan maupun struktur terowongan jalan penghubung antar desa, kita selalu melewati dari jeblongan ya teman-teman. Nah, memang di atas dari struktur jembatan maupun terowongan ini ketinggian dari cornya itu agak rendah. Nah, karena memang nantinya dipersiapkan untuk lapisan aspal ya teman-teman, karena nantinya akan dilakukan dari proses perkerasan dengan metode lunak ataupun menggunakan aspal. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah struktur terowongan jalan penghubung antar desa. Apabila kita ke kiri ini ke arah dari Cokro Tulung ya teman-teman, Umbul Cokro Tulung. Nah, ini bila ke kanan adalah ke Delagu. Nampak di sini juga sudah mulai dilakukan dari proses penanaman maupun pemasangan dari saluran-saluran unit ya teman-teman. Serta di sebelah kirinya ini dapat kita lihat bahu jalan ini nantinya nampaknya masih dilakukan dari proses penambahan dari cor rigid ataupun cor utamanya. Kita mendekati ke arah dari Desa Keranggan ya teman-teman. Nampak di samping kiri kita ini maupun di samping kanan di tengah pada badan jalan tol Jogja Solo sudah mulai dilakukan dari proses penumpukan material tanah uruk. Ini nantinya untuk menguruk bahu jalan serta menguruk dari saluran-saluran unit ya teman-teman, agar nantinya setara dengan permukaan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Dan di sini adalah lokasi dari Masjid Nur Hidayah. Nampaknya saat ini proses pengerjaan pembangunan ulang dari Masjid Nur Hidayah yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses perangkaian dari besi-besi yang nantinya akan menjadi dak ataupun lantai maupun atap ya teman-teman, karena kemarin memang masjid yang lama itu atapnya menggunakan dak ataupun beton, sehingga saat ini di masjid yang baru ini juga digunakan atap dak ataupun beton ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 8 ya teman-teman, di Desa Keranggan ini. Nampak ini adalah lokasi yang terakhir kali dilakukan dari proses pengerjaan pengurukan maupun badan jalan tol Jogja Solo. Nah, karena kemarin disinilah lokasi dari Masjid Nur Hidayah yang terakhir kali dipindahkan ya teman-teman. Nampak saat ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama. Nampak juga sudah mulai dilakukan dari proses penumpukan material tanah uruk pada bahu jalannya. Nantinya ini akan disetarakan dengan tinggi permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dicor rigid. Dan saat ini kita melaju di atas dari jembatan Sungai Jebol, yaitu struktur jembatan yang terpanjang di sekitar jalan tol Jogja Solo seksi 1.1 ini ya teman-teman. Di jalur yang sebelah barat ini nampak sudah selesai, baik itu dari lantai jembatan maupun pembatas jalan komponen baratnya sudah selesai ya teman-teman. Selepas dari jembatan Sungai Jebol, nampaknya bahu jalan ini sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan tambahan ya teman-teman, juga setara dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo. Dan ini juga masih terus dilakukan dari proses penambahan dari material tanah uruk itu. Nah, nampaknya ini dilakukan agar segera bisa dipasang dari guardrailnya ya teman-teman, yaitu pembatas jalan yang terbuat dari besi yang berada pada sisi luar kanan kiri badan jalan tol Jogja Solo ini. Yang nantinya setelah setara dari proses pengurukan bahu jalannya ini sudah setara dengan permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama atau rigid ini. Nantinya akan dilakukan dari proses pemasangan guardrail. Pemasangan guardrail ini sendiri menggunakan alat berat jenis pil guardrail driver ya teman-teman, yaitu untuk
apa itu ya, memasang dari tiang-tiangnya ini. Jadi tidak usah digali, nantinya tinggal dipukul-pukul dengan alat itu. Nah, nampaknya seperti itu cara kerjanya ya teman-teman. Di jam 6 kurang sedikit ini nampak juga truk-truk dam pengangkut dari cor beton ini nampaknya terus berseliweran, terus beraktivitas ya teman-teman. Ini adalah untuk mengangkut dari material cor beton. Nampaknya di sisi sebelah utara sana sedang dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utama. Nah, nampaknya ini masih ada aktivitasnya ya teman-teman, karena memang proses pengangkatannya ini menggunakan truk-truk dam. Kita saat ini sudah sampai di sekitar desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu ya teman-teman. Nah, di sebelah utaranya adalah desa Sidodadi di Kecamatan Polanharjo. Nanti setelah kita melewati dari struktur terowongan jalan penghubung antar desa, nantinya kita sudah melewati dari desa Sidodadi. Dan di depan itu adalah struktur dari terowongannya teman-teman. Terlihat di sini juga nampaknya masih dilakukan dari proses penambalan dari cor rigidnya ya teman-teman. Nah, ini sedang dilakukan dari proses penambahan seperti ini ya teman-teman, yaitu di sekitar struktur jembatan ini sudah mulai dilakukan dari proses penyempurnaan cor rigid. Nah, ini baru dilakukan dari proses pengecorannya, masih ditutupi dengan kain terpal tekstil berwarna putih. Saat ini sudah berada di sekitar STA 7+200 ya teman-teman, di sekitar desa Sidodadi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Kenapa di sini juga terus dilakukan dari proses pengerjaan penambahan dari material tanah uruk pada bahu jalan. Nah, ternyata ini alat berat jenis pel Guadarel driver ini sudah sampai di sini ya teman-teman, di sekitar STA 7. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan dari pagar pembatas sisi luar, yaitu guardrail yang terbuat dari baja ini ya teman-teman. Nah, nampaknya itu cara kerjanya adalah tiang yang mengikat dari rel pembatas ini nantinya dipukul-pukul ya teman-teman, tidak usah melubangi lagi, tinggal dipukul dengan alat berat jenis pel Guadarel driver ini ya teman-teman. Inilah bentuk penampakan dari alat berat yang membantu dari proses pemasangan guardrail ini atau pembatas sisi luar dari jalan tol Jogja Solo. Mantap sekali, proses pemasangan dari guardrail ini sudah sampai dengan STA 7 ya teman-teman. Berarti apabila panjang dari jalan tol fungsional nanti adalah 13 km, tinggal dilakukan dari proses pemasangan guardrail ini sekurangnya adalah 5 km lagi ya teman-teman. 6 km lagi tinggal dilakukan dari proses pemasangan guardrail ini sepanjang 6 km lagi sampai dengan Simpang Susun Karanganom ya teman-teman, di Desa Kapungan. Sebentar lagi kita sudah sampai di perbatasan dengan Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan kecil ini, terowongan jalan penghubung ini adalah batas dari Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Di sisi sebelah selatan adalah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dan di sisi sebelah utara ini adalah Kabupaten Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Dan saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan blok-blok unit saluran drainase, dan kita sudah melalui dari struktur jembatan Sungai Gandul ya teman-teman. Ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran konkret barer sisi kanan kiri, pengaman kanan kiri pada tubuh jembatan sudah selesai dilakukan.
di sini blok-blok unit ini sudah mulai ditumpuk di sekitar tengah badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, nantinya akan mulai dipasang dari saluran-saluran drainase ini. Nah, ini sangat penting karena saat ini juga sudah mulai diguyur hujan ya teman-teman. Akhirnya musim hujan ini sudah tiba juga setelah sekian purnama ini tidak turun hujan, sudah sangat diharapkan oleh masyarakat di sekitar sini ya teman-teman, karena di sini mayoritas adalah sebagai petani, sehingga sangat penting sekali dari hujan ini karena sudah lama dan kita sudah melintas di sekitar STA 6. Kenapa ini sudah mulai akan dipasang dari kerangka besi dari nantinya struktur konkret barrier untuk pembatas tengah badan jalan tol Jogja Solo. Ini sudah mulai dirangkai sampai dengan STA 6 ya teman-teman. Sedangkan proses pemasangan dari saluran-saluran unit ini nampaknya saat ini juga sudah mulai dipasang dari penutup dari saluran-saluran unit ini. Nampak ini mulai dilakukan dari proses penumpukan dan ini adalah tutup-tutup yang nantinya akan dipasang pada saluran unit ya teman-teman. Sudah standby, sudah disiapkan di sekitar lokasi ini. Nah, ini adalah di sebelah kiri kita ini adalah rangka yang nantinya akan menjadi rangka besi dari konkret barrier, sedangkan sebelah kanan ini di tengah-tengah badan jalan tol Jogja Solo adalah tutup dari saluran unit. Di sini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan dari rangka-rangka besi ya teman-teman. Apa ini rangka-rangka besi dari konkret barrier pembatas tengah badan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dicor pada bagian bawahnya untuk nantinya diteruskan dengan menggunakan alat berat jenis power carver untuk membentuk dari ataupun mencetak dari konkret barrier. Kita sudah melintas di sekitar STA 5 ya teman-teman. Mantap sekali dari proses pemasangan pembatas jalan di kiri kanan dari badan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman, sudah dipasang dari guardrail. Nah, nampaknya ini progresnya malah menyalip dari proses pengerjaan dari konkret barrier sisi tengah badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Saat ini sudah sampai dengan di sekitar STA 7, sedangkan konkret barriernya ini baru di sekitar STA 5 ya teman-teman, karena memang progresnya ini lebih cepat karena tinggal dipatok atau dipukul-pukul tiangnya, nantinya tinggal dipasang dari rel pembatasnya. Sedangkan kalau konkret barrier ini harus menunggu dari cetak beton ya teman-teman, sehingga prosesnya lebih lama. Nantinya teman-teman yang melintasi dari badan jalan tol Jogja Solo ini akan disuguhi dengan pemandangan khas pedesaan ya teman-teman, yaitu hamparan sawah-sawah yang luas dari exit tol Colomadu sampai dengan Prambanan. Ini nantinya akan terbentang areal-areal persawahan yang sangat luas, karena memang di sekitar Boyolali sampai dengan Klaten ini adalah yang dilalui dari proses jalan tol Jogja Solo ini adalah areal-areal persawahan yang sangat hijau. Sehingga nantinya teman-teman akan dimanjakan dengan pemandangan hijaunya areal persawahan, serta di sisi sebelah barat ini nantinya akan apabila cerah teman-teman dapat melihat keindahan dari Gunung Merapi maupun Merbabu.
Setiap kali kita melewati dari struktur jembatan ini masih ada selisih ketebalan dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman, karena nantinya akan dilakukan dari proses perkerasan lunak ataupun nantinya akan dilakukan penambahan dari lapisan aspal. Jadi nanti apabila teman-teman yang menggunakan jalan tol Jogja Solo saat fungsional, apabila nanti belum dilapisi dengan lapisan aspal, harap berhati-hati menjaga kecepatan karena ada selisih permukaan ketebalan dari permukaan jalan tol Jogja Solo pada setiap struktur jembatan maupun terowongan yang dibangun di sekitar jalan tol Jogja Solo ini. Kita sudah berjalan di sekitar SDA 3 atau lebih tepatnya kita berada di sekitar Desa Glokajen ya teman-teman. Nah, tidak banyak yang dapat kita lihat perkembangan di sini karena memang di sini proses pengerjaan dari badan jalan tol Jogja Solo sudah mendekati sempurna ya teman-teman, yaitu badan jalannya sudah dilakukan proses pengecoran rigid serta pembatas kanan kiri luar maupun dalam komponen bareng maupun dua railing ini sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan. Jadi memang di sekitar SDA 3 ke utara ini sampai dengan simpang susun Kartosuro ini tidak banyak perkembangan yang bisa kita lihat dari waktu ke waktu karena memang pengerjaannya sudah mendekati sempurna. Di depan kita sudah nampak flyover dari simpang susun Kartosuro ya teman-teman. Nah, di sisi sebelah kiri kita ini nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses penambahan material uluk untuk nantinya menambah dari ketinggian agar setara dengan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dicor rigid. Nah, sedangkan di sini adalah jalur apabila kita keluar dari arah Jogja menuju dari exit tol Banyudono. Nah, nampak di sini juga sudah rapi, sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid, nanti tinggal dilakukan dari proses penambahan pada bahu jalannya. Ini di depan kita ini adalah flyover dari simpang susun Kartosuro. Dan apabila kita ke kiri nantinya ke arah dari exit tol Piranti Kecamatan Banyudono. Sebelah kiri kita ini adalah jalur untuk memasuki dari jalan tol Jogja Solo dari exit tol Kuiran ke arah Trans Jawa ya teman-teman. Nampaknya saat ini sedang akan dilakukan dari proses penambahan dari cor rigid, yaitu menambal dari struktur cor rigid pada jembatan ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan ke arah utara, ke arah dari exit tol Colomadu ataupun flyover Ngasem. Nah, seperti inilah seperti gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo dari STA 13 sampai dengan STA 1 ya teman-teman, yang nantinya insya Allah akan dibuka secara fungsional saat akhir tahun nanti untuk membantu dari kelancaran arus lalu lintas yang mengarah ke arah Jogja, karena memang setiap akhir tahun ini frekuensi dari lalu lintas ke arah Jogja ini sangat meningkat sekali untuk berlibur, masyarakat mengisi liburannya. Semoga saja yang dapat memberikan manfaat serta informasi untuk teman-teman semua yang ingin menggunakan badan jalan tol Jogja Solo di akhir tahun nanti, karena memang perkembangan serta penyelesaiannya ini terus
menunjukkan dari perkembangan yang signifikan ya teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru bergabung dengan kami, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang. Nanti insya Allah kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru dari seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Dan silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.